Coba ngaku udah mandi apa belum? Bangun tidur. Mari dulu. Dibangunin. Oh, nggak mau mandi. Ada gosip dikit. Ibu punya komentar tentang KDM. Komentarnya. Saya dengan pertemuan singkat kemarin di Akrab sekali loh Bu terlihat. ya karena Kang Dedinya juga sangat Iya. bersahabat, Iya. sangat Oh, friendly. dia bersahabat dengan siapapun Bu. Iya, bersahabat dengan siapapun, sangat humble dan apa adanya. Jadi ada beberapa hal yang saya berkonsultasi, nanya gimana gini ya beliau intinya ya pokoknya kita melakukan hal yang benar. Biarkan masyarakat yang ada ekspektasi tertentu biarin ya. Karena kita ada untuk masyarakat. Ya. Selama program kita untuk pro masyarakat, gas. Hajar. Gaspol. Thank you Bu Sari. Terima kasih Bang Sukses Helmi. terus. Begini, agar tidak jadi stres, agar tidak duduk di sini, mau nggak begini, ya? Malam ini saya kasih perkepan. Suasana duka masih menyelimuti wilayah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, beberapa hari setelah bencana longsor besar melanda kawasan perbukitan tersebut. Aktivitas evakuasi masih berlangsung, sementara warga yang selamat bertahan di pengungsian dengan berbagai keterbatasan. Di tengah kesibukan penanganan bencana itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hampir setiap hari berada di lokasi, memantau langsung proses pencarian korban dan distribusi bantuan bagi warga terdampak. Namun perhatian terhadap tragedi ini tidak hanya datang dari wilayah Jawa Barat. Dari ribuan kilometer jauhnya, dukungan juga mengalir dari Maluku melalui Gubernur Maluku, Ibu Serly, yang rutin menghubungi KDM melalui sambungan video call. Komunikasi itu dilakukan sejak hari-hari awal pasca kejadian, saat kondisi di lapangan masih sangat berat dan tim penyelamat bekerja tanpa henti di bawah ancaman longsor susulan. Dalam setiap panggilan, Bu Serly menyampaikan rasa duka mendalam atas musibah yang menimpa warga Jawa Barat, sekaligus memberikan semangat kepada KDM yang sedang berada di tengah tekanan besar sebagai kepala daerah. Ia menanyakan kondisi terkini di lapangan, mulai dari situasi warga, jumlah korban yang sudah dievakuasi, hingga keselamatan para petugas yang bekerja di titik-titik rawan. KDM pun menyampaikan langsung kondisi medan yang sulit, cuaca yang tidak menentu, serta tantangan dalam mengakses lokasi-lokasi tertentu yang tertutup material longsor. Percakapan itu sering berlangsung singkat, karena KDM harus kembali ke lokasi pencarian, namun dilakukan hampir setiap hari sebagai bentuk komunikasi dan dukungan berkelanjutan. Bu Serly dalam beberapa kesempatan mengingatkan KDM agar tetap menjaga kondisi kesehatan, mengingat tanggung jawab yang besar dan aktivitas lapangan yang sangat menguras tenaga. Ia menyampaikan bahwa sebagai sesama pemimpin daerah, ia memahami betul beban moral yang dirasakan ketika warganya sedang tertimpa musibah. Dukungan tersebut tidak hanya ditujukan kepada KDM secara pribadi, tetapi juga kepada seluruh tim gabungan yang bekerja siang dan malam di lokasi bencana. Menurut Bu Serly, semangat dan keteguhan para petugas adalah hal yang sangat penting dalam situasi darurat, dan mereka patut mendapat dukungan dari seluruh bangsa. Bagi KDM, perhatian dari luar daerah menjadi penguat di tengah situasi yang penuh tekanan dan kelelahan fisik. Ia menyampaikan bahwa perhatian lintas daerah menunjukkan bahwa bencana tidak lagi dipandang sebagai masalah satu wilayah, tetapi sebagai duka bersama. Di lokasi pengungsian, kabar tentang dukungan dari berbagai daerah juga sampai ke telinga warga, menambah rasa bahwa mereka tidak sendirian menghadapi musibah ini. Beberapa warga mengaku terharu mengetahui bahwa pemimpin daerah lain turut memikirkan kondisi mereka, meski berada jauh dari lokasi bencana. Solidaritas seperti ini menjadi bagian penting dalam proses pemulihan, terutama di masa-masa awal ketika trauma dan ketidakpastian masih sangat kuat dirasakan warga. Selain menyampaikan empati, Bu Serly juga menyatakan kesiapan jika sewaktu-waktu dibutuhkan dukungan tambahan dari Maluku, baik dalam bentuk koordinasi maupun bantuan lainnya. Meski secara teknis penanganan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah setempat, pesan kesiapan membantu itu memiliki arti besar secara moral. KDM menyampaikan bahwa perhatian tersebut menjadi pengingat bahwa tugas kemanusiaan tidak mengenal batas wilayah. Dalam situasi darurat, komunikasi antar pemimpin daerah menjadi salah satu cara menjaga koordinasi nasional tetap solid. Dukungan yang terus mengalir juga menjadi penyemangat bagi relawan yang bekerja di balik layar, dari dapur umum hingga pos kesehatan. Mereka merasa bahwa kerja keras mereka diketahui dan dihargai, tidak hanya oleh warga sekitar tetapi juga
oleh banyak pihak di luar daerah. Di tengah kabut dan lumpur yang masih menyelimuti area longsor, kehadiran empati menjadi cahaya kecil yang memberi kekuatan untuk terus melangkah. Bencana ini tidak hanya menguji kesiapan sistem, tetapi juga kekuatan hubungan antar manusia dalam menghadapi kehilangan. Komunikasi yang terjalin antara Bu Sherly dan KDM menjadi simbol bahwa kepemimpinan tidak hanya soal kebijakan, tetapi juga soal saling menguatkan. Di saat sebagian besar perhatian tertuju pada alat berat dan proses evakuasi, ada pula sisi kemanusiaan yang bekerja dalam bentuk doa dan dukungan moral. Hal-hal kecil seperti pesan semangat dan kepedulian tulus seringkali menjadi penopang mental di tengah situasi yang sangat berat. Bagi KDM, setiap pesan dukungan menjadi energi tambahan untuk tetap berada di lapangan dan memastikan warga mendapatkan perhatian maksimal. Dan bagi warga Cisarua, mengetahui bahwa duka mereka dirasakan hingga ke wilayah timur Indonesia memberi harapan bahwa mereka tidak dilupakan. Di hari-hari awal pasca bencana ini, solidaritas lintas daerah menjadi bagian penting dari upaya memulihkan semangat masyarakat yang tengah berjuang bangkit dari tragedi besar. Kabar tentang dukungan yang terus diterima KDM dari berbagai daerah, termasuk dari Gubernur Maluku Bu Sherly, perlahan menyebar di antara warga dan relawan yang berada di sekitar lokasi bencana. Bagi sebagian warga, informasi itu mereka dengar dari petugas posko, sementara yang lain mengetahui dari pemberitaan media yang meliput langsung di lapangan. Meski terdengar sederhana, kabar bahwa pemimpin daerah lain ikut memantau dan memberi semangat ternyata membawa dampak besar bagi kondisi psikologis warga yang sedang dilanda duka. Beberapa warga mengaku merasa lebih kuat karena merasa penderitaan mereka tidak hanya diperhatikan oleh pemerintah setempat, tetapi juga oleh daerah lain di Indonesia. Di posko pengungsian, percakapan tentang perhatian dari luar daerah sering muncul di sela pembagian logistik dan layanan kesehatan. Bagi para relawan, dukungan lintas daerah juga menjadi pengingat bahwa apa yang mereka lakukan memiliki arti penting dan mendapat perhatian luas. Relawan yang datang dari berbagai komunitas mengaku bahwa semangat mereka semakin terjaga ketika melihat pemimpin daerah tetap hadir dan mendapat dukungan dari sesama kepala daerah. KDM sendiri tetap menjalani rutinitasnya mendatangi lokasi pencarian, posko pengungsian, dan titik distribusi bantuan, meski kelelahan mulai terlihat jelas di wajahnya. Beberapa kali ia terlihat menyempatkan diri menerima panggilan video singkat, lalu kembali ke lapangan tanpa jeda panjang. Petugas di sekitar lokasi menyebut bahwa pesan-pesan dukungan yang diterima KDM turut memengaruhi suasana kerja tim, membuat koordinasi terasa lebih solid dan penuh semangat. Dalam rapat singkat bersama tim gabungan, KDM juga menyampaikan bahwa banyak pihak di luar Jawa Barat ikut mendoakan dan memperhatikan perjuangan mereka. Pesan itu disampaikan bukan untuk menambah beban, melainkan untuk menumbuhkan rasa bahwa kerja mereka adalah bagian dari upaya nasional menghadapi bencana. Di tengah tekanan untuk menemukan korban secepat mungkin, dukungan moral menjadi salah satu faktor yang menjaga stabilitas mental para petugas. Warga yang menyaksikan langsung proses evakuasi juga melihat bagaimana KDM tetap berusaha hadir secara emosional, tidak hanya secara administratif. Ia menyempatkan diri menyapa keluarga korban, mendengar cerita mereka, dan memberikan penguatan, meski situasi di sekitarnya sangat sibuk. Beberapa keluarga korban mengaku terharu karena merasa diperhatikan langsung oleh pemerintah, dan mengetahui bahwa perhatian itu juga datang dari luar daerah. Bagi mereka, empati lintas wilayah menjadi bukti bahwa tragedi yang mereka alami tidak dianggap sepele. Sementara itu, aktivitas di dapur umum dan pos kesehatan terus berjalan, dengan alur bantuan yang semakin tertata. Koordinasi antar instansi semakin kuat seiring berjalannya waktu, dibantu oleh komunikasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam suasana kerja yang penuh tekanan itu, kabar-kabar positif dan dukungan moral menjadi penyegar di tengah kelelahan fisik. Relawan menyebut bahwa hal seperti ini membantu menjaga semangat tim agar tidak mudah patah, terutama saat hasil pencarian belum sesuai harapan. Bagi sebagian petugas, hari-hari di lokasi longsor terasa sangat panjang, namun mereka tetap bertahan karena merasa perjuangan ini mendapat perhatian luas. Warga pengungsi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan emosional, meski duka masih terasa, terutama bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga. Anak-anak mulai kembali tersenyum di sela aktivitas bermain sederhana di sekitar posko, meski pendampingan psikologis tetap dibutuhkan. Kehidupan perlahan bergerak, meski dalam keterbatasan, dan setiap bentuk dukungan menjadi bagian penting dari proses itu. Dalam berbagai kesempatan,
KDM menekankan bahwa solidaritas dari luar daerah harus dibalas dengan kerja maksimal untuk warga yang terdampak. Ia menyampaikan bahwa amanah sebagai pemimpin semakin terasa berat, namun juga semakin bermakna di saat seperti ini. Dukungan dari Bu Sherly dan pemimpin daerah lain menjadi pengingat bahwa kepemimpinan juga berarti saling menguatkan di saat krisis. Hubungan antar daerah yang terjalin di tengah bencana ini menjadi contoh bahwa semangat persatuan masih sangat kuat di tengah masyarakat. Bagi warga Cisarua, setiap bentuk kepedulian menjadi bahan bakar untuk bertahan dan menatap hari esok dengan lebih tegar. Dan di tengah semua kesedihan, dukungan yang datang dari berbagai penjuru negeri memberi harapan bahwa mereka tidak menghadapi cobaan ini sendirian. Seiring berjalannya waktu, penanganan bencana di Cisarua mulai memasuki fase yang lebih terarah, tidak hanya soal evakuasi korban, tetapi juga pemulihan kehidupan warga yang terdampak. Pemerintah provinsi bersama pemerintah daerah mulai memetakan kebutuhan jangka menengah, termasuk tempat tinggal sementara, layanan kesehatan lanjutan, dan pemulihan akses ekonomi warga. Di posko pengungsian, data keluarga terdampak diperbarui setiap hari untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran dan dapat disalurkan secara merata. Bantuan tunai mulai disiapkan bagi keluarga yang rumahnya rusak berat atau berada di zona rawan, agar mereka dapat menyewa tempat tinggal sementara sambil menunggu solusi jangka panjang. Selain itu, santunan bagi keluarga korban jiwa juga mulai disalurkan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya yang terdampak langsung. Di tengah proses itu, komunikasi antara KDM dan Bu Sherly tetap terjalin. Dalam beberapa percakapan, Bu Sherly menanyakan langsung perkembangan distribusi bantuan dan kondisi pengungsi. Ia mendorong agar koordinasi lintas daerah terus diperkuat, terutama jika dibutuhkan tambahan dukungan dalam bentuk tenaga relawan atau bantuan logistik. Meski tidak semua bantuan harus datang dari luar daerah, dorongan kolaborasi itu dipandang penting untuk mempercepat pemulihan pasca bencana. KDM menyampaikan bahwa fokus utama saat itu adalah memastikan warga tidak kembali ke rumah yang berada di zona sangat rawan. Karena itu, rencana relokasi mulai dibahas secara lebih serius dengan melibatkan warga, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat. Sosialisasi dilakukan agar warga memahami risiko jika tetap tinggal di kawasan lama, sekaligus memahami pilihan yang disiapkan pemerintah. Bagi sebagian warga, relokasi bukan keputusan mudah karena berkaitan dengan pekerjaan, akses sekolah, dan keterikatan emosional terhadap tanah kelahiran. Namun di sisi lain, banyak juga yang menyadari bahwa keselamatan harus menjadi prioritas, terutama setelah melihat dampak longsor yang begitu besar. Pemerintah berjanji akan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dalam menentukan lokasi relokasi agar warga bisa melanjutkan kehidupan dengan layak. Dalam beberapa pertemuan, KDM menyampaikan bahwa keputusan relokasi bukan semata-mata memindahkan warga, tetapi membangun kembali lingkungan yang lebih aman. Bu Sherly dalam komunikasi jarak jauh juga menyampaikan pandangannya bahwa pemulihan pasca bencana harus berfokus pada keberlanjutan, bukan hanya solusi cepat. Ia mengingatkan bahwa pengalaman di berbagai daerah menunjukkan pentingnya penataan ulang lingkungan agar risiko bencana tidak terus berulang. Pandangan itu sejalan dengan evaluasi teknis yang dilakukan oleh tim ahli geologi dan kebencanaan yang menilai kawasan terdampak sebagai zona berisiko tinggi. Sementara itu, kegiatan di posko terus berjalan, dengan pelayanan kesehatan, pendampingan psikososial, dan distribusi kebutuhan dasar yang semakin tertata. Relawan lokal dan nasional bekerja berdampingan, membentuk sistem kerja yang lebih rapi dibanding hari-hari awal pasca bencana. Warga mulai terlibat dalam aktivitas posko, membantu dapur umum atau distribusi bantuan, sebagai bentuk partisipasi dalam proses pemulihan. Keterlibatan ini juga membantu memulihkan rasa percaya diri dan semangat warga yang sempat terpukul akibat bencana. Bagi banyak orang, kembali merasa berguna menjadi langkah awal untuk bangkit dari trauma. Di sisi pemerintahan, perencanaan rehabilitasi mulai disusun, termasuk perbaikan infrastruktur jalan, saluran air, dan fasilitas umum. Semua langkah ini dipandang sebagai bagian dari proses panjang yang tidak bisa diselesaikan dalam hitungan minggu. KDM menegaskan bahwa komitmen pemerintah tidak berhenti setelah kamera media pergi, tetapi akan terus berlanjut hingga warga benar-benar pulih. Pesan ini juga disampaikan kepada Bu Sherly dalam komunikasi mereka, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik terhadap masyarakat. Dukungan antar daerah pun tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan strategi penanganan bencana.
Dari proses inilah muncul kesadaran bahwa kolaborasi lintas wilayah sangat penting dalam menghadapi bencana yang semakin sering terjadi. Bagi warga Cisarua, langkah-langkah pemulihan yang mulai terlihat memberi sedikit ketenangan di tengah ketidakpastian masa depan. Mereka menyadari bahwa jalan untuk kembali normal masih panjang, namun kini sudah ada arah yang lebih jelas untuk melangkah. Dan di tengah upaya membangun kembali kehidupan, solidaritas yang terjalin sejak hari pertama bencana terus menjadi fondasi utama untuk bangkit bersama. Memasuki hari-hari berikutnya, suasana di lokasi bencana mulai berubah, tidak lagi sepenuhnya dipenuhi kepanikan, tetapi juga oleh semangat untuk bangkit dan menata kembali kehidupan. Warga yang sebelumnya hanya bisa menunggu bantuan, kini mulai terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pemulihan di lingkungan sekitar. Anak-anak kembali mendapatkan ruang bermain sederhana di sekitar posko, sementara para orang tua mulai memikirkan langkah-langkah untuk kembali bekerja. Meski kondisi belum sepenuhnya normal, tanda-tanda kehidupan perlahan kembali terlihat di tengah keterbatasan. KDM dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa pemulihan mental warga sama pentingnya dengan pembangunan fisik. Ia meminta agar pendampingan psikososial terus dilanjutkan, terutama bagi anak-anak dan keluarga korban jiwa. Menurutnya, luka akibat bencana tidak selalu terlihat, tetapi dampaknya bisa berlangsung lama jika tidak ditangani dengan baik. Dalam komunikasi rutin dengan Bu Sherly, isu kesehatan mental ini juga menjadi salah satu perhatian utama. Bu Sherly menyampaikan bahwa empati dan perhatian yang konsisten dari para pemimpin sangat berarti bagi warga yang sedang berduka. Ia menekankan bahwa kehadiran, meskipun melalui layar video, dapat memberi rasa bahwa mereka tidak dilupakan. KDM mengakui bahwa dukungan moral tersebut memberinya kekuatan untuk terus berada di lapangan dan mengawal proses pemulihan. Ia menyebut bahwa solidaritas antar daerah adalah bukti bahwa kepedulian tidak mengenal batas wilayah. Pesan-pesan semangat yang diteruskan kepada warga juga menjadi pengingat bahwa mereka tidak menghadapi bencana ini sendirian. Dalam beberapa dialog dengan masyarakat, KDM menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendampingi hingga proses relokasi dan rehabilitasi benar-benar selesai. Ia juga mengajak warga untuk tidak ragu menyampaikan keluhan atau kebutuhan agar dapat segera ditindaklanjuti. Keterbukaan komunikasi dianggap penting agar tidak ada pihak yang merasa diabaikan dalam proses panjang pasca bencana. Sementara itu, tokoh masyarakat setempat mulai dilibatkan lebih aktif untuk menjaga semangat gotong royong di lingkungan pengungsian. Peran mereka dinilai penting untuk menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah. Dengan adanya koordinasi yang baik, banyak persoalan kecil dapat diselesaikan lebih cepat sebelum menjadi masalah besar. Di tengah segala keterbatasan, muncul banyak cerita tentang kepedulian antar warga yang saling membantu tanpa pamrih. Ada yang berbagi makanan, ada yang membantu menjaga anak-anak, ada pula yang sekadar menemani warga yang masih larut dalam kesedihan. Momen-momen kecil inilah yang perlahan menguatkan kembali ikatan sosial yang sempat terguncang akibat bencana. Bagi KDM, semangat kebersamaan ini menjadi modal utama untuk membangun kembali kawasan terdampak dengan lebih baik dan aman. Ia berharap, dari peristiwa ini, semua pihak bisa belajar untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan risiko bencana. Upaya pencegahan di masa depan dinilai sama pentingnya dengan penanganan saat bencana terjadi. Bu Sherly juga menyampaikan harapannya agar kejadian ini menjadi momentum untuk memperkuat sistem mitigasi bencana di berbagai daerah. Menurutnya, kerjasama antar pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan agar respons terhadap bencana bisa lebih cepat dan efektif. Pesan tersebut sejalan dengan komitmen yang disampaikan KDM kepada jajarannya untuk memperbaiki sistem peringatan dini dan tata ruang wilayah rawan. Di akhir kunjungannya, KDM kembali mengingatkan bahwa proses pemulihan adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran semua pihak. Ia meminta warga untuk tetap menjaga semangat dan saling menguatkan satu sama lain dalam menghadapi masa sulit ini. Sementara pemerintah berjanji akan terus hadir, tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga melalui pendampingan langsung di lapangan. Bagi masyarakat Cisarua, perhatian yang terus mengalir menjadi sumber kekuatan untuk menatap hari esok dengan lebih optimistis. Meski luka akibat bencana belum sepenuhnya sembuh, harapan mulai tumbuh di antara reruntuhan yang tersisa. Dan dari solidaritas yang terjalin, lahir keyakinan bahwa bersama-sama, mereka mampu bangkit dan membangun kehidupan yang lebih aman ke depan.